Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Chandra Tama dalam Healthy Life with FKes, spesial talk show TVku. Dan hari ini kita punya tema e-sigaret alternatif atau jebakan baru untuk generasi muda. Dan di studio satu TVku sudah hadir 3 narasumber saya yang cantik-cantik begitu hari ini. Ini yang pertama Ibu Dr. Nurjana SKM MKes. Ini adalah Wakil Dekan Fakultas Kesehatan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Apa Mas kabar? Chandra, alhamdulillah baik. Kesibukannya ngapain aja kalau di kampus? Banyak meeting ya, banyak meeting, ngajar juga pastinya ya, bikin riset, bikin paper lah, biasa. Di kewajiban seorang dosen ya, ada penelitian, pengabdian juga, pendidikan gitu ya. Oke. Betul. Nah selanjutnya ada Ibu Widya Ratnawulan, SKM MKM. Ini adalah dosen Fakultas Kesehatan. Selamat pagi Bu. Pagi Apa Mas kabar? Chandra, baik alhamdulillah. Ketemu lagi. Iya ketemu lagi. Kayaknya sering ketemu kita ya. Ini gimana kesibukannya? Sama ya untuk Tridharma ada penelitian, bimbingan mahasiswa terutama ini untuk semester-semester genap. Banyak kegiatan di prodi juga. Apalagi kalau saya lihat dari kemarin banyak yang sedang merayakan sidang kayaknya ya Bu, karena ada karangan bunga dan sebagainya gitu. Jadi ini sepertinya Fakultas Kesehatan ini lagi seru-serunya begitu ya. Oke, selanjutnya ada Syasha Lintang Febrilian. Ini adalah Ketua Tobacco Free Community Fakultas Kesehatan. Halo, selamat pagi. Syasha panggilnya atau Lintang? Sasha. Syasha, oke. Kalau Syasha ini berarti mahasiswi atau? Mahasiswi semester 6. Semester 6, weh. Berarti sudah mulai mau ngerjaan TA ya? Iya, Tugas proposal iya. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, e-sigaret alternatif atau jebakan baru untuk generasi muda. Ini memang isu yang sempat kemarin kita obrolin juga ya Bu Widya ya, tentang sigaret juga. Nah, tapi melihat fenomena sigaretnya sekarang, e-sigaret ini dari ketiga narasumber saya ini pandangannya seperti apa? Apalagi ternyata penikmat e-sigaret itu sudah tidak hanya terbatas pada kaum pria saja, tapi ini kaum wanita juga sekarang sudah pede gitu ya di depan banyak orang umum juga menikmati e-sigaret ini. Mungkin saya mau tanya dulu dari Ibu Nurjana ini seperti apa? Ya sebenarnya kan begini ya Mas, namanya juga sigaret, berarti itu rokok ya. Kita kembali ke filosofinya rokok itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau di Undang-Undang Kesehatan kita yang baru itu 17 tahun 2023 itu dikatakan rokok itu zat adiktif gitu. Jadi dan definisi rokok itu bukan hanya rokok yang rokok konvensional gitu ya, konvensional, tapi juga turunannya. Turunannya itu artinya kalau rokok itu dalam bentuk cair ya, nikotin dalam bentuk cair, kemudian dalam bentuk turunan yang lain, misalkan heated tobacco nggak dibakar tapi dipanaskan, itu semua adalah definisi rokok. Dan ketika rokok itu adalah bahan adiktif ya, sudah dikatakan itu artinya adiktif itu menimbulkan kecanduan. Makanya di rokok itu harus diatur sedemikian rupa supaya penggunaannya itu tidak menimbulkan dampak-dampak yang luas gitu bagi masyarakat, karena memang tadi kalau Mas Chandra tanya loh e-sigaret gimana nih sekarang penggunaannya, memang dalam 10 tahun terakhir itu naik dari 0,1 jadi 3%, jadi naik hampir 100% ya penggunaannya e-sigaret itu. Bahkan mungkin nanti kalau dalam survei-survei yang baru yang di survei yang dilakukan oleh banyak peneliti itu sangat besar gitu. Jadi kalau kemarin kebetulan 2024 saya bersama tim dari PPPKM itu Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia dan beberapa univ yang ada di Jawa Tengah itu membuat survei untuk SMP, SMA dan mahasiswa. Itu kalau tadi dibilang di data 2021 itu 3% penggunaan rokok sigaret, tapi ternyata anak SMP sampai SMA di Jawa Tengah kami ada 1.000 lebih ya responden, itu penggunaan rokok e-sigaret itu sudah sangat tinggi. Jadi yang menggunakan dual user itu, jadi pengguna di antara SMP, SMA sampai mahasiswa itu 26% merokok. Dari 26% itu yang dual user, yang dia pakai rokok elektronik dan rokok biasa itu 33%. Tapi yang menggunakan rokok elektronik saja itu 23%. Artinya pelajar SMP, SMA sampai mahasiswa itu kalau di total penggunaan perokoknya yang merokok tadi, pengguna rokok sigaretnya sudah sekitar 55% begitu. Jadi memang tren untuk menggunakan rokok elektronik ini memang
naik gitu. Oke, jadi Iya. walaupun biasanya terlihatnya berbeda begitu ya, Iya. tapi sebetulnya secara basicnya itu sama dan efeknya pun juga sama. Iya, Dan mungkin iya. yang disayangkan juga ternyata anak-anak yang masih sekolah juga begitu Iya, ya, harusnya masih iya. dalam pengawasan itu Iya. sudah mulai Iya, mengkonsumsi iya, e-sigaret. iya. Bahkan begitu. kita temukan anak-anak SD juga menggunakan e-sigaret Oh, iya, Ibu? karena Oh, iya. mereka ya bahkan menggunakan e-sigaret itu kalau ditanya dia pakai e-sigaret dari mana, dari orang tuanya atau dari saudaranya ya atau dari temannya. Kenapa? Karena kata ayah saya nggak terlalu berbahaya. Oke. Kata ayah saya ini lebih aman gitu. Nah makanya ini memang jadi apa ya concern kita bahwa sebenarnya ada masalah nih, nggak berarti aman karena tadi kembali ya itu sama-sama bahan adiktif Oke, begitu ya. kita tahan dulu Iya. Ibu karena kita harus jeda. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap dalam Special Talk Show TV-ku. Anda masih dalam Healthy Lives with FKes dan kita masih dengan tema e-sigaret alternatif atau jebakan baru untuk generasi muda. Nah tadi saya sudah sempat bertanya ke Ibu Nurjana terkait fenomena tentang vape ini. Saya mau lanjut bertanya ke Bu Widya sama Sasha, tapi kita mau lihat Viti dulu nih. Jadi kita coba lihat Viti yang satu ini. Jangan di sini lah. Halo Kak, boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan saya Alifat Ramadan. Pertanyaan pertama, kenapa kakak lebih memilih buat nge-vape daripada ngerokok? Kalau menurut saya pribadi, rokok itu dia ada meninggalkan sampah ya. Kalau vape kan tinggal isi ulang, jadi nggak yang terlalu nyampah. Kemudian dari varian rasa juga lebih banyak di vape. Kalau Lebih menurut menarik saya. gitu Ya ya, lebih Kak? menarik aja. Menurut kakak, vape sama rokok itu lebih aman yang mana? Kalau ngomongin aman sih, menurut saya dua-duanya nggak ada yang aman ya. Sama-sama punya resiko, jadi tinggal tergantung orangnya aja. Menurut kakak, apakah kakak pernah mencoba berhenti merokok? Vape ini ya termasuknya salah satu bentuk transisi lah, karena kan sebelumnya ngerokok juga. Terus kalau untuk berhenti vape sih ya kalau saya sendiri memang nggak terlalu sering, jadi nggak yang tiap hari, paling seminggu ada 4-3 kali gitu. Dulu namanya siapa? Agus. Oke, pertanyaan pertama ya, kenapa kakak lebih memilih buat nge-vape daripada ngerokok? Simpel sih, lebih nggak suka nyampahnya, nggak suka puntungnya gitu. Lanjut pertanyaan kedua ya, Ya. Kak. Menurut kakak, vape sama rokok itu lebih aman yang mana? Nggak ada yang aman sih. Paling vape sih sepertinya. Vape. Iya, Apakah kakak pernah mencoba berhenti untuk nge-vape? nggak pernah, Nggak pernah. nggak pernah. Kasih Kak. Iya. Permisi Kak, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama aku Langit. Kenapa sih lebih memilih buat nge-vape daripada ngerokok yang konvensional? Oke, kalau vape ya, kalau nge-vape sih lebih hemat ya, lebih hemat dan apa ya untuk apa ya cartridge-nya itu kan bisa dipakai sebulan, Kalau rokok kan batangan kan cepat habis. Itu kan dibeli berapa hari kemudian kan 5 hari kemudian bisa dibeli lagi. Kayak gampang boros gitu loh Kak. Vape sama rokok tuh lebih aman mana? Tergantung orangnya sih Kak, tapi kalau aku ya dari pribadiku ya lebih nyaman pot sih. Kalau apa ya, kalau dulu aku pernah baca di internet ya, kalau pot tuh untuk apa ya, paru-paru tuh kayak lebih sedikit resiko ketimbang ngerokok batangan gitu. Itu aja. Kakaknya pernah mencoba buat berhenti ngerokok nggak sih Kak? Kalau dari diriku sendiri sih pernah nyoba, tapi kayak nggak bisa gitu. Kalau aku apa ya nggak ngepot atau nggak ngodot tuh kayak nggak bisa berpikir itu, kayak nggak ada ide-ide yang keluar-keluar gitu loh Kak. Oh iya, makasih ya Iya, Kak. Kak. Nah itu tadi adalah cuplikan tentang penggunaan vape dan rokok yang ternyata juga terjadi di Fakultas Kesehatan begitu ya. Jadi masih ada beberapa mahasiswa Fakultas Kesehatan juga yang ini ternyata juga masih vape dan rokok gitu ya. Dan pengen tahu nih dari sudut pandangnya Bu Widya dan Sasha. Kalau tadi kan sudah dari Bu Nurjana begitu ya. Ternyata mungkin kalau itu baru contoh sedikit ya, tapi ternyata masih banyak
mahasiswa dan mahasiswi juga yang menggunakan vape dan rokok. Bahkan kalau dari keterangannya Bu Nurjana tadi, SMP bahkan SD begitu ya Bu, ini juga mengkonsumsi vape dan atau sigaret gitu ya. Oke, kalau dari Bu Widya seperti apa nih? Ya, mungkin terima kasih Mas Chandra, berangkat dari ini dulu nih moto dari HTTS. Bulan ini kan bulan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, itu WHO itu punya slogan di tahun ini itu Unmasking the Appeal. Jadi maksudnya itu memang ada pesan terselubung yang dulunya memang konsumennya banyak menggunakan rokok konvensional, akhirnya beralih ke rokok elektronik. Nah, kenapa beralih? Karena di situ juga ada beberapa mitos dan fakta yang ditumbuhkan industri rokok ya. Mereka menggali ide kira-kira konsumen saya kok jangan untuk yang usia-usia dewasa aja nih. Kira-kira kalau sasarannya remaja gimana? Oh, mereka lebih ke curiosity-nya, penasarannya itu terkait pesan-pesan. Nah, kenapa kok beralih ke elektronik tadi? Mitosnya yang ditumbuhkan adalah ini lebih sehat kok, terus residu yang masuk ke paru-paru juga lebih sedikit, padahal enggak kayak gitu. Nah, jadi tadi juga dari Bu Enji sudah menyampaikan dari 1 dekade kan naiknya kan 100% tuh Mas. Nah, untuk usia 15 tahun ke atas itu 1 dekade juga sudah naik 10 kali lipat. Nah, itu dari beberapa penelitian sama Survei Kesehatan Indonesia juga. Jadi memang sasarannya sekarang itu remaja ya, dari semua perokok. Ini kemarin Indonesia juga dapat prestasi nih. Juara satu ya. Juara 1 perokok sedunia untuk yang laki-laki. Jadi laki-laki sudah terini nih, sudah semuanya nih kira-kira beralih ke perempuan. Tadi Mas Chandra kan juga sempat menyampaikan kayaknya sekarang santai aja nih ya, teman-teman perempuan, mahasiswi itu untuk stigmanya kayaknya sekarang kalau saya pegang rokok konvensional sama elektronik itu sudah beda. Jadi lebih santai kalau pakai rokok elektronik gitu. Oke, nah kalau dari Syah sendiri ini menanggapi fenomena yang ada saat ini dan berdasarkan tadi kan juga masih banyak yaitu tadi bahwa ternyata perusahaan-perusahaan besar itu juga menggunakan satu mitos gitu ya biar konsumennya itu termindset bahwa oh ini lebih sehat padahal secara penelitian residunya sama besarnya gitu. Nah kalau Sasha gimana? Menanggapi dari video tersebut bahwa kan sekarang juga banyak perempuan yang nge-vape ya Mas. Itu tuh menurut saya sangat tidak etis ya kalau misalnya perempuan kok merokok atau nge-vape karena kan dia bakalan jadi ibu seperti itu. Nah nanti mungkin bakalan menurun ke anaknya ketika melihat mamahnya kok nge-vape gitu, nanti itu bakalan memicu anaknya juga untuk ikut nge-vape seperti itu. Apalagi yang namanya ibu itu adalah pendidikan pertama dan utama gitu ya. Mindsetnya seorang anak itu kan ditumbuh kembangkan dari seorang ibu begitu. Nah kita akan lanjut lagi ngobrol tentang rokok ini seperti apa, bahayanya seperti apa juga. Tapi kita harus jeda, jadi pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap dalam Healthy Life with FKAS. Masih bersama kami dalam Healthy Life with FKAS. Kita masih dengan tema e-sigaret alternatif atau jebakan baru untuk generasi muda. Setelah bertahun-tahun lamanya kita dipermasalahkan dengan rokok konvensional ya, ada tembakau gitu, dan sekarang muncul e-sigaret yang katanya sesuai mitosnya itu adalah lebih sehat, tapi ternyata juga tidak kalah berbahayanya. Dan kita masih bersama dengan Ibu Nurjana, kemudian ada Ibu Widya dan Sasha juga, kita masih ngobrolin tentang ini. Dan mungkin saya mau tanya nih ke Bu Widya ini terkait dengan bahayanya begitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa rokok itu adalah sumber berbagai penyakit seperti kanker gitu ya, itu juga disebabkan banyak oleh rokok. Nah, kalau dari e-sigaret ini atau rokok elektronik ini, apakah juga secara efeknya juga sama atau hanya meninggalkan residu aja dan mengganggu di kemudian harinya, ini seperti apa? Oke, jawabannya sama, justru malah lebih bahaya juga. Pertama, mungkin teman-teman di sini juga kemarin baru mendengar berita yang salah satu artis ya ditahan karena dia ada membawa vape yang isinya itu adalah obat anestesi. Ya. Nah itu, jadi konsepnya vape dulu nih. Jadi ketika rokok konvensional itu dikemas dari padatan. Nah ini nanti untuk yang elektronik itu adalah berupa cairan. Berupa cairan ketika
kok bisa jadi asap, sama-sama jadi asap itu dari apa? Ternyata di alatnya itu ada pemanasnya, pemantiknya. Kalau yang konvensional itu kan dibakar pakai ini ya, Betul, pakai api. korek. Nah, jadi konsepnya sama. Jadi ketika kok mereka pemikirannya semakin pakai elektronik itu tidak berbahaya, itu tidak benar ya, karena pikirannya, oh saya kalau merokok elektronik itu tidak berbahaya, tapi berulang kali intensitasnya sama dengan rokok konvensional, kan efeknya sama aja. Justru ketika saya berpikiran ini lebih tidak berbahaya, intensitasnya lebih banyak, otomatis pastinya akan lebih banyak juga ininya. Mungkin itu juga ya Mas. Jadi sebenarnya dijual di rokok itu kan supaya rokok dibeli dan dibeli lagi adalah adiksinya. Tadi saya di awal sudah bilang adiksinya, dan apa sih bahan yang membuat orang teradiksi adalah nikotin. Jadi sama-sama di rokok konvensional maupun di rokok elektronik itu, di rokok elektronik itu dimasukkan nikotin baik dalam cairannya atau mungkin kalau heated tobacco berarti nanti dipanaskan ya, itu apa tembakonya atau yang mengandung nikotin itu yang membuat orang merasa nyaman, karena ketika merokok kemudian keluar dopamin ya bahasanya dari dari otaknya, kemudian itu menjadi perasaan nyaman, dan itu yang dipelihara, karena kalau orang kehabisan dopamin tadi dia akan ingin merokok lagi gitu. Itu yang pertama. Jadi bahayanya nikotinnya. Kemudian kalau rokok elektronik itu tadi ada cairan ya, di mana cairan itu adalah bahan kimia ya. Banyak bahan kimia yang terbukti ada di dalam rokok elektronik ya, seperti misalkan gliserol, kemudian formaldehid, bahkan nitrosamin yang mungkin bisa menyebabkan tadi ya lebih banyak memicu terjadinya kanker gitu. Nah, itu yang mungkin tidak disadari, karena kalau dari penambahan bahan-bahan kimia, apalagi nanti juga bisa ditambahkan bahan yang aditif lain ya, misalnya semacam narkoba atau semacam obat, itu juga menambah kemungkinan bahaya lain begitu. Jadi ya tadi ya kita nggak bisa bilang itu lebih aman, tapi ya paling nggak ya sama-sama bahaya. Kita harus mengatakan ini sama-sama bahaya. Atau jadi mungkin efeknya juga tidak terasa dalam 1 atau 2 hari begitu ya. Tapi ini adalah investasi kesehatan yang efeknya jangka panjang begitu ya. Betul ya. Karena kanker itu nggak akan terjadi seminggu 2 minggu gitu kan. Itu akan lama ya, kronis gitu, penyakit yang nanti akan menumpuk lama dan mungkin beberapa puluh tahun lagi baru terjadi begitu. Nah, itu yang kita melihat bahwa di dalam bahan-bahan yang ada di rokok elektronik sama bahayanya gitu ya. Bahkan tadi ada penambahan-penambahan yang tidak ada di rokok konvensional, sehingga ya itu tadi kita harus mengantisipasi bahwa kemungkinan terjadinya bahaya akan sama saja dengan rokok konvensional. Oke. Tapi begini Bu, terkait dengan regulasi pemerintah begitu ya. Kalau saya lihat kan di luar negeri itu sudah cukup disiplin sekali ya. Artinya hanya orang dengan usia tertentu yang bisa membeli rokok di toko-toko. Kalau di Indonesia sendiri saya lihat masih sangat umum. Bahkan anak kecil pun biasa disuruh orang tuanya untuk beli rokok begitu. Dan itu juga bisa didapatkan gitu ya. Nah, kalau dari peraturan di Indonesia sendiri seperti apa Bu? Sebenarnya aturan itu sudah mulai dari atas ke bawah itu ada ya. Jadi di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu sudah dijelaskan ya bagaimana rokok itu harus bagaimana boleh diiklankan apa enggak dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kenapa Indonesia kok lemah? Karena kita memang secara internasional kita tidak menandatangani namanya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Jadi memang secara pengaturan mungkin bahasanya paling enggak di Asia Pasifik aja kita adalah satu-satunya negara yang masih boleh mengiklankan rokok di media. Nah, itu tidak terjadi di negara-negara lain, seperti contohnya seperti itu. Apalagi penjualan display dan ke anak kecil gitu ya tadi ya, misalkan kalau sebenarnya di dari turunan Undang-Undang Kesehatan tadi di PP 28 tahun 2024 itu sudah dijelaskan menjual kepada tidak boleh menjual rokok ya. Rokok itu berarti kan nggak hanya rokok biasa ya, termasuk rokok elektronik itu kepada orang di bawah usia 21 tahun. Tapi nyatanya memang kita udah bisa lihat tulisannya ya, tidak untuk 21 tahun. Betul, ada tulisannya, tetapi memang bagaimana regulasi itu ditegakkan memang belum sampai ke situ begitu. Jadi kenapa ya kita dari Fakultas Kesehatan berharap ya dan juga berusaha gitu memberikan edukasi bahwa itu sebenarnya secara aturan sudah ada, nggak boleh. Kemudian
misalnya untuk iklan promosi dan sponsor rokok itu nggak boleh di 500 meter dari sekolah. Kemudian penjualannya nggak boleh di 200 meter, 250 meter dari sekolah. Ya. Udah ada tuh semua di aturannya ya. Untuk tujuannya sebenarnya untuk melindungi anak-anak ya atau generasi muda dari itu. Tapi memang mungkin belum kuat ya. Kalau di tempat lain itu dilarang sama sekali aturannya, nggak boleh misalnya beli harus pakai KTP gitu. Tapi kan di tempat kita memang untuk penegakan aturan memang belum sekuat itu, sehingga memang banyak terjadi tadi ya anak-anak yang muda masih malah bisa mengakses bisa begitu, beli gitu. Bahkan kalau yang rokok konvensional itu kan harganya seperti uang jajan mereka ya. Bahkan kalau kadang uang jajan itu dikumpulin mungkin juga bisa beli satu bungkus pot gitu. atau beli apa ya kan sekarang pot itu juga semakin murah kan. Apalagi bisa kalau diakses ya. Kalau kita lihat juga jangankan ada larangannya begitu. Untuk packagingnya aja didesain sedemikian rupa biar menakutkan begitu. Tapi masih banyak yang beli gitu ya. Yang menakutkan itu hanya warningnya Mas, tapi kalau kita lihat iklannya atau kita lihat kemasannya sangat menarik sekali, bahkan dia bikin curious gitu ya, bikin kayak nantang anak muda ini berani nggak gitu kan, berani nggak pakai ini. Nah itu kalau anak-anak muda kan merasa kayak ditantang itu tambah ini ya, penasaran gitu. Itu sih yang terjadi. Nah kalau Mbak Sasha sendiri sebagai Ketua Tobacco Free Community Fakultas Kesehatan nih, melihat fenomena yang seperti ini ya, artinya apakah sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh generasi muda begitu untuk bisa regulasi ini bisa diterapkan secara menyeluruh begitu? Apakah karena memang permasalahannya adalah Indonesia merupakan salah satu penghasil tembakau terbaik, artinya industrinya juga tergantung dari situ sehingga regulasi ini menjadi istilahnya belum maksimal dijalankan? Ini seperti apa? Terkait regulasi itu kemarin itu saya dan teman-teman itu sempat melaksanakan program kerja Go to School namanya di SMP 40 Semarang, dan itu tuh kita tuh udah survei tempat di mana aja yang jual rokok kan. Nah itu tuh banyak sekali memang warung-warung yang mengiklankan seperti spanduk-spanduk itu di depan warung mereka, dan jarak dari sekolah dengan warungnya itu tuh lumayan deket. Tidak ada, kan tadi yang dibilang Bu Enji 500 meter ya, itu tidak ada 500 meter itu sudah banyak sekali warung-warung yang memang jual rokok. Mungkin untuk regulasinya itu seperti sekolah itu sebenarnya memang sudah ada larangan ya untuk tidak membeli rokok, tapi mungkin sekolah itu memberi edukasi kepada penjualnya itu untuk tidak menjual rokok kepada anak sekolah, terutama yang dekat situ, seperti itu. Oke, jadi memang butuh sinergi dari berbagai pihak begitu ya. Artinya dari dunia pendidikan pun jangan sampai kelolosan nih, bahwa tugas untuk anak-anak itu terhindar dari rokok tidak hanya mungkin dari tim kesehatan saja atau pemerintah saja, tapi juga dari guru itu juga memiliki tanggung jawab yang sama begitu ya. Oke. Tapi memang kalau saya lihat ini perusahaan rokok itu cukup masif ya Bu. Karena kalau tadi diceritakan sama Mbak Sasha ini spanduknya aja itu rokok. Tapi ternyata kalau kita lihat juga mereka memberikan spanduk-spanduk gratis begitu bagi toko-toko ini biar menggunakan produk mereka sebagai sponsor gitu. Jadi terselubung sebenarnya. Oke. Nanti kita lanjut ngobrolnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam Healthy Life with FKes. Anda masih dalam Healthy Life with FKes dan kita masih ngobrol tentang bahayanya e-sigaret atau rokok elektronik begitu ya. Masih bersama Sasha, kemudian ada Bu Widya dan ada Bu Nurjanah juga. Nah kalau tadi kita sudah sempat membicarakan tentang berbagai campaign yang dilakukan oleh perusahaan rokok begitu ya. Sangat banyak sekali. Mungkin di sini saya ingin menanyakan tentang hubungannya dengan psikologi begitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat tadi sudah sempat dibahas adanya iklan begitu yang memberikan kesan, ini iklannya bagus nih, figurnya adalah pria-pria yang mapan begitu, yang karirnya bagus, yang kemudian ketika ditonton sama orang-orang lihatnya, oh berarti ketika saya mapan atau punya karir bagus,
saya harus merokok begitu. Atau bahkan yang terkadang tidak kita sadari bahwa banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh keagamaan yang mereka juga merokok di depan umum begitu. Nah, kalau untuk Bu Nurjanah sendiri melihat fenomena seperti ini, seperti apa, Bu? Ya, ini tadi kalau dibilang industri rokok memang berusaha melakukan pemasaran yang sifatnya itu subliminal gitu. Subliminal itu sebenarnya nggak ada ajakan secara langsung, tapi tadi seperti Mas Chandra bilang memberikan figur-figur yang seolah-olah itu mapan, seolah-olah itu keren, terus kuat gitu ya. Padahal kalau merokok itu kan secara kesehatan dia mungkin akan terkena masalah, kemudian nggak mungkinlah jadi atlet yang seperti itu begitu. Nah, saya pernah penelitian Mas di anak-anak gitu ya, di anak-anak waktu itu anak SD saya tanya, kalau kamu lihat iklan rokok bagaimana gitu. Itu bagus banget soalnya itu ekstrim bahasanya. Bahasa anak-anak itu ekstrim, saya suka yang ekstrim gitu. Nah, lalu gimana? Tapi saya nggak bisa sekarang. Saya bisanya nanti, saya bisa juga kayak mereka, tapi nanti. Nah, pemikiran seperti itu mengatakan bahwa membuat anak-anak itu oke, saya masih anak kecil, kata bapak saya nggak boleh ngerokok karena masih anak-anak gitu. Tapi nanti someday saya mau kayak dia tuh, seperti ada figur-figur di iklan itu, sehingga someday juga dia akan mencoba gitu. Jadi sebenarnya bahkan mereka udah nyobanya itu udah curi-curi gitu. Anak yang tadi saya bilang anak-anak SD juga mencoba gitu. Nah itu jadi pemasaran yang subliminal ini memang sifatnya halus gitu, seolah-olah hal-hal yang sehat, hal-hal yang keren, hal-hal yang kuat, bagus itu ditampilkan supaya orang lupa akan masalah-masalah yang bisa timbul dari rokok itu sendiri, entah itu masalah kesehatan, entah masalah ekonomi, ya nggak mas. Kalau di mahasiswa misalnya nggak bisa bayar UKT atau nggak bisa bayar SPP misalkan, atau minta dispensasi, tapi kok bisa beli rokok ya? Betul. Kalau dihitung sebenarnya 1 semester dia buat beli rokoknya itu bisa jauh lebih banyak dari bayaran SPP atau bayar kuliahnya, misalnya kayak gitu. Itu di mahasiswa, mungkin nanti di di kalayak, di masyarakat umum bahkan nggak bisa beliin gizi buat anaknya. Betul, tapi nggak bisa beli telur atau beli daging, tapi bapaknya masih merokok. Nah kan itu sesuatu yang kontradiktif ya. Jadi memang betul tadi secara psikologi mereka berusaha menampilkan yang bagus untuk melupakan, kita lupa masalah yang sesungguhnya. Makanya kita ingin unmasking tuh, sebenarnya coba deh pikirkan sebenarnya dampak dari merokok itu lebih besar dari image-image yang ditampilkan, dan itu hanya image psikologi ya, tadi merasa keren, merasa sukses ya. Nah kan tidak seperti itu mestinya ya. Mencoba menciptakan stigma begitu ya, bahwa merokok itu adalah satu bentuk tingkat kemapanan tersendiri ya. Betul tadi bahwa ini pada akhirnya jadi investasi jangka panjang juga. Kalau sudah dewasa maunya merokok begitu ya. Oke. Kalau untuk Bu Widya sendiri melihat fenomena psikologi ini, sebetulnya apa sih yang perlu dilakukan mungkin dari masyarakat gitu ya, khususnya mungkin kalangan umur saya ini kan sudah mulai punya anak nih Bu gitu ya, yang di rumah ya maksudnya, kalau saya belum gitu. Nah ini apa yang perlu dilakukan oleh para orang tua agar generasi selanjutnya ini punya pemahaman yang penuh terhadap rokok, dan tidak hanya mungkin mengerti bahwa rokok berbahaya, tapi juga justru tidak mengkonsumsi rokok, karena kan banyak juga yang sebetulnya sudah sadar Bu bahwa rokok itu punya efeknya jelek, tapi mereka masih tetap mengkonsumsi. Ini seperti apa? Ya, peran orang tua juga ya. Jadi mungkin berangkat dari regulasi itu tadi, sudah ada regulasinya, tetapi implementasinya seperti apa ya. Saya mungkin berangkat dari contoh aja Mas, kemarin kebetulan saya habis nonton di bioskop nih ya. Kan kalau di bioskop itu ada beberapa kategori usia untuk menonton. Nah, ketika ada anak yang dia mau beli tiket film di atas 21 tahun itu dari providernya itu tidak memperbolehkan ketika meminta KTP. Jadi memang penegakan hukumnya itu yang harus ya. Nah, untuk edukasi dari orang tua tentunya pasti memperkenalkan sedini mungkin. Kebetulan saya juga punya anaknya balita, itu juga sudah saya perkenalkan juga kaitannya tentang bahaya rokok. Dia kalau misalkan di luar pun kan anak kecil itu lebih jujur gitu ya, tiba-tiba aja mah ada yang rokok berarti. Jadi memang edukasi pertama itu di
keluarga gitu. Kalau kita kan mau negur kadang masih agak nggak enak ya. Justru anak negur ya. Iya, anak mama bapaknya ngerokok kan dia malu sendiri justru kalau ditegur sama anak kecil kayak gitu. Jadi memang lingkungannya harus mendukung penegakan regulasinya. Kayak lebih efektif ditegur anak kecil. Jadi lebih malu gitu ya. Kadang kalau misalnya ditegur sama yang seumuran tuh emosi gitu. Jadi ini anak kecil kita majukan dulu aja gitu ya. Karena Oke. sering saya ajak di kegiatan kakak-kakak mahasiswa, kalau rokok itu memang bahaya kayak Iya, gitu. Betul, ya. Oke, kalau dari Sasha sendiri sebagai Ketua Tobacco Free Community Fakultas Kesehatan, program-program apa saja sih yang sudah dilakukan oleh komunitas ini untuk bisa membantu mengurangi rokok gitu? Kebetulan di dalam komunitas saya sendiri itu ada yang namanya konseling. Jadi kita membuat kayak Google Form gitu yang ditaruh di platform Instagram kita. Kita itu membuka konseling buat mahasiswa yang memang mau berhenti merokok. Nah itu nanti kita ajarkan, kita terapi dan kita beri tips-tips bahaya apa aja yang ditimbulkan untuk ketika merokok dan jangka panjangnya itu akan seperti apa. Oke gitu. Apalagi ini kalau ini bahasa yang umum di kalangan perokok tuh kalau tidak merokok tuh kecut gitu, asem gitu ya. Betul. Nah ini kalau dari Bu Nurjana sendiri nih sebagai yang sudah meriset hal ini bertahun-tahun gitu ya. Kira-kira kalau misalnya nih ada orang yang pengen untuk lepas dari rokok, ini langkah apa saja yang perlu dilakukan gitu? Sebenarnya yang paling utama tuh niat. Ya, jadi kalau kita mau lihat orang mau berhenti itu niatnya udah sampai mana gitu. Jadi kalau emang dia belum ada niat, ya kita kasih informasi dulu ya supaya ada niat, sampai ada niat. Nah, niat ini yang saya rasa paling besar karena kalau ketika orang niatnya belum kuat berhenti, nanti juga seringkali akan relapse lagi, akan kambuh lagi gitu. Dan ada beberapa cara berhenti ya. Sebenarnya ada berhenti langsung itu bisa ya. Kebetulan saya punya suami perokok waktu itu ya. Itu dia ketika berhenti dia berhenti langsung. Jadi dia tidak ada mengurangi atau ini. Tapi memang dengan adanya tempat yang banyak tidak boleh merokok gitu ya, itu bisa mengurangi. Contohnya kalau tempat kerja ini tidak diperbolehkan merokok, mungkin dia harus keluar kan. Nah dengan keluar itu mungkin akan menunda ya dia merokok. Ya menunda, tapi juga langsung berhenti juga bisa. Cuma ketika orang itu berhenti itu harus didampingi karena nanti tadi Mas kecut, pahit, mungkin ya kalau bahasa narkoba itu sako ya. Iya, sako. Jadi ada perasaan tidak nyaman karena dia nikotinnya tidak masuk kan, tidak keluar dopaminya. Gitu, iya. Makanya dari situ kita harus dampingi. Ini tenang, kita harus lakukan aktivitas yang lain. Ya jangan dekat-dekat orang yang merokok supaya nggak kepengen gitu. Kalau ditawari gimana caranya menolak, nah itu harus kita dampingi supaya dia kuatnya. Jadi lingkungan di sini juga berpengaruh secara penuh gitu ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi, harus jeda lagi pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam Healthy Life with FKes. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Healthy Life with FKes dan kita masih melanjutkan ngobrol begitu tentang rokok begitu dan khususnya rokok elektronik yang sekarang ini juga menjadi salah satu problem di masyarakat ya karena ternyata tidak hanya mungkin istilah menyerang kesehatan tapi juga menyerang struktur sosial yang ada begitu ya dengan adanya tadi sakit, kemudian juga ada normalisasi bahwa sekarang perempuan kalau nggak ngerokok nggak keren, perempuan kalau nggak ngerokok nggak setara dengan gender yang lain begitu ya. Ini adalah satu hal yang telah menjadi fenomena begitu. Tapi kalau kita berbicara lagi tadi sempat cerita juga Bu Nurjana bahwa suaminya dulu juga perokok tapi sekarang sudah berhenti begitu ya. Itu jalur sayang istri katanya. Tapi saya juga pernah nonton berita Bu yang tadi saya ceritakan bahwa ada juga seorang suami yang memaksa untuk dimasukkan kepalanya ke kandang burung biar nggak merokok. Itu adalah salah satu usaha-usaha yang mungkin memang sudah mencapai titik kesadaran di mana rokok itu sudah berbahaya, baik itu yang konvensional maupun yang elektronik begitu ya. Nah, tapi kalau untuk rokok elektronik sendiri membicarakan tentang vape ya khususnya ya. Ini kalau dari Mbak Sasha melihat pandangan ini semakin maraknya
anak-anak bisa beli rokok elektronik secara mudah, dan bahkan tadi ada yang nabung dengan uang jajannya kemudian membeli, apalagi tadi sempat ada yang nyeletuk juga Bu, rasanya lebih enak, banyak variannya. Kalau saya lihat juga ada durian, ada apa gitu, ada klepon gitu ya, jadi menjadi rasanya jadi nano-nano begitu. Nah, kalau Mbak Sasha melihatnya seperti apa nih? Untuk melihat itu tuh Apakah memang harus ada langkah khusus tadi, hukum yang harus benar-benar dijalankan, atau mungkin kita harus niru Jawa Barat begitu ya, dimasukkan ke barak ini gimana nih kalau dari teman-teman komunitas melihatnya? Sebenarnya kalau di anak-anak itu peran orang tua sih yang paling pertama ya, karena ketika dia melihat ayahnya merokok itu, kalau sebisa mungkin ketika ayahnya merokok itu jauh dari anaknya, jauh dari pandangan anak. Terus anak juga jangan disuruh untuk beli rokok, karena kan dia kayak kalau disuruh beli rokok dia juga bisa meniru di kemudian hari ketika dia besar. Oke gitu, jadi memang itu tadi framing dari keluarga itu sangat penting begitu ya. Jadi jangan sampai yang namanya keluarga itu menormalisasi penggunaan rokok karena tidak sehat begitu. Nah, untuk kedepannya nih, untuk komunitas Tobacco Free Community, ada rencana-rencana apa saja yang mau dijalankan? Untuk rencananya kita lagi pengen ini sih Mas, bikin Udinus itu memiliki tempat tersendiri untuk wadah tersendiri untuk perokok. Itu lagi kita inisiasikan, harapannya mungkin tahun depan bisa terlaksana semua. Amin, begitu ya. Kalau bisa tempat khusus rokoknya di BSB sana yang jauh gitu ya, dari kampus gitu ya Bu. Jadi udah nggak di sini lagi gitu. Kalau dari Bu Widya sendiri ini ada rencana ke depan dan mungkin harapan ke depannya untuk kampus Udinus khususnya terkait dengan penggunaan rokok ini? Iya, menyambung tadi Mbak Sasha juga, kebetulan nanti juga tanggal 24 itu mereka ada kegiatan ini Mas, talk show memperingati HTTS. Itu temanya juga tadi sempat kita singgung terkait psikologi ya, kayak gitu. Jadi sekarang kan sasarannya tadi sudah saya sampaikan, kebanyakan remaja nih, mereka larinya kan apa-apa ke mental health nih. Betul. Nah, depresi sedikit terkait tugas dan apa-apa larinya ke rokok. Iya, Nah, betul. itu coba kita nanti edukasinya lewat apapun lah ya, entah seminar ataupun nanti campaign yang lain seperti itu. Jadi harapannya kenapa kok industri rokok itu menyasar remaja? Karena rentang usia mereka remaja ke angka harapan hidup yang sekarang itu lebih lama. Oh, konsumen saya kalau remaja itu bisa lama nih untuk konsumsi rokoknya kayak gitu. Jadi iya, apalagi kan kalau yang namanya membicarakan tentang mental health, mereka butuh satu objek untuk mengalihkan isu mental mereka, tapi ternyata mereka mengalihkannya ke hal-hal yang kurang negatif, tepat begitu ya. Malah katanya kalau nggak ngerokok nggak chill Bu. Itu nggak boleh. Nah, kalau Bu Nurjana sendiri ini ada rencana ke depannya dan mungkin harapan ke depannya? Jadi ada dua sisi kalau menurut saya ya. Di satu sisi itu regulasi, emang kalau kita bilang rokok itu ya rokok biasa dan rokok konvensional harus diatur ya. Baik dalam penggunaan, dalam penjualan ya, dalam pengiklanan ya, pengiklan promosi dan sponsor itu mestinya dilarang supaya nggak ada iklannya aja orang udah cari udah cari kalau bisa ya dilarang sekalian gitu ya, seperti di negara-negara lain, karena orang adiksi pasti nggak akan berusaha untuk mendapatkan barangnya di mana gitu. Nah, ini kita berusaha supaya kalau nggak ada iklan, promosi dan sponsor itu berarti inisiasi pada anak-anak muda mungkin akan lebih kecil gitu. Itu yang penting, itu sisi regulasi. Tapi juga di sisi kitanya ya, di sisi generasi muda kita perlu edukasi bahwa ini bukan alternatif loh. Itu hanya beda cara jualnya aja gitu. Beda produknya itu dibikin beda, tapi sebenarnya sama aja gitu masalahnya yang bisa timbul. Jadi sebenarnya ini bukan alternatif, ini ya tadi jebakan baru bahasa kita, karena mungkin itu akan mereka akan merasa tadi ya ada hal-hal yang ditawarkan yang itu adalah image, kemudian menjadi anak-anak itu, generasi muda itu ingin merokok, dan merokok itu jadi jangka panjang gitu merokoknya, dan yang untung bukan kita ya, secara perokok dia akan rugi secara ekonomi, rugi secara kesehatan, tapi yang untung adalah perusahaannya gitu. Jadi itu yang harus kita katakan ke semua orang ya, kenapa sih kamu mau nyumbang ke perusahaan yang udah sekaya itu gitu. Jadi kita memang sama-sama untuk berjuang untuk generasi muda kita, masa depan generasi muda kita gitu ya,
tadi ini bukan alternatif ya. Betul, dan itulah alasannya kenapa adanya ilmu kesehatan masyarakat gitu ya, bahwa Betul. ternyata kesehatan itu tidak hanya berpengaruh atau menjadi tanggung jawab sendiri saja Iya, pribadi, iya. tapi ternyata kesehatan itu menjadi tanggung jawab bersama, bahwa kadang hal-hal yang sepatutnya mengganggu kesehatan ternyata juga bisa memberikan dampak di lingkungan kita, begitu ya. Oke, terima kasih Bu Nurjana, Bu Widya, dan Sasha juga sudah mampir ke TVku. Ini pembicaraan menarik sekali. Semoga nanti kita diberi kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol terkait perkembangan rencana-rencana tadi. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah bersama kami dalam Healthy Life with FK. Sampai jumpa di episode selanjutnya.